Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Rahmadani dengan NPT 1122632 dari kelas meteorologi 5D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal fisika awan untuk ujian akhir semester. Soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Radar beroperasi dengan memancarkan sinyal dan menerima pantulan dari sinyal yang dipantulkan. Sensor memancarkan energi berupa gelombang pendek yang menuju objek, lalu dipantulkan kembali. Pantulan ini memberikan informasi seperti kekuatan sinyal, pergeseran fase, waktu jeda antara pengiriman dan penerimaan, polarisasi, serta perubahan frekuensi akibat efek Doppler. Dalam kajian mikrofisis awan, radar meteorologi dimanfaatkan untuk mengamati struktur dalam awan dan perilaku partikel di dalamnya. Saat gelombang radar berinteraksi dengan awan, partikel seperti tetesan air, kristal es, atau hujan memantulkan sinyal dengan pola berbeda tergantung ukuran dan bentuknya. Informasi ini terlihat melalui nilai reflektivitas dBz. Biasanya produk-produk di radar itu menggunakan dBz, seperti produk ZHEL itu menggunakan dBz. Radar cuaca memiliki keunggulan seperti mampu menghasilkan data yang akurat dan konsisten, sehingga mendukung pemantauan cuaca secara real-time. Namun, ada pula kelemahannya, seperti ketidakmampuan menembus penghalang berupa pohon atau bangunan tinggi. Kualitas data juga dapat dipengaruhi oleh kondisi topografi dan pergerakan. Selain itu, radar memiliki area buta atau blind spot, yaitu area yang tidak terdeteksi tepat di atas perangkat radar. Gambar di samping itu merupakan alur sinyal pada radar cuaca Doppler dengan pemancaran di sebelah kiri dan penerima di sebelah kanan. Selanjutnya, lidar. Lidar bekerja dengan mengukur jarak melalui pemancaran sinar laser dari pemancar ke permukaan dan menghitung waktu yang diperlukan sinar tersebut untuk kembali ke reseptor. Teknologi ini digunakan untuk menentukan ketinggian, menganalisis struktur, serta mempelajari mikrofisis awan dengan mengidentifikasi jenis partikel seperti tetesan air atau kristal es, sekaligus memetakan distribusi dan ukuran partikel di dalam awan. Selain itu, lidar berperan dalam pemantauan polusi udara, dan mendukung prediksi cuaca dengan menyediakan data atmosfer yang lebih akurat untuk pemodelannya. Seperti gambar yang ada di sini. Itu merupakan lidar. Lidar akan mengeluarkan sensor yang berwarna merah itu, lalu memetakan tempat yang dia lewati. Sodar adalah teknologi yang menggunakan gelombang suara sebagai alat deteksi berbeda dengan radar yang memanfaatkan gelombang radio. Sistem ini banyak digunakan untuk memperoleh informasi mengenai angin di ketinggian tertentu atau stabilitas atmosfer, terutama dalam situasi yang mengutamakan efisiensi waktu dan biaya. Aplikasinya mencakup penelitian dispersi atmosfer, identifikasi lokasi optimal untuk energi angin, peringatan dini terhadap angin geser, pemantauan angin dalam kondisi darurat, analisis penyebaran suara, evaluasi komunikasi gelombang mikro, serta pemantauan pusaran udara di sekitar pesawat. Lalu ada disdrometer. Disdrometer ini merupakan perangkat ilmiah yang berfungsi untuk mengukur berbagai karakteristik tetesan hujan, termasuk ukuran, bentuk, dan kecepatan jatuhnya. Perangkat ini bekerja dengan mendeteksi tetesan yang jatuh di permukaannya, kemudian menganalisis sinyal yang dihasilkan untuk mengidentifikasi sifat fisiknya nih. Ada gambar itu, ada titik-titik biru itu merupakan tetesan hujan yang akan dianalisis gitu, mengukur gitu. Selanjutnya ada nomor 2. Gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Area utama pengisian muatan dalam badai petir terjadi di bagian tengah badai, di mana udara bergerak naik dengan cepat, updraft. Udara naik yang disebut updraft, dan suhunya akan berkisar antara 15 sampai minus 25 derajat Celcius. Pada area ini, kombinasi suhu dan gerakan udara ke atas yang cepat menghasilkan campuran tetesan awan super dingin, tetesan air kecil di bawah titik beku, di bawah freezing level.
kristal es kecil dan hujan es lunak atau disebut graupel, updraft atau udara naik akan membawa tetesan awan super dingin dan kristal es yang sangat kecil ke atas. Sementara itu graupel yang ukurannya lebih besar dan lebih padat cenderung jatuh atau tertahan di dalam udara yang naik. Perbedaan gerak presipitasi ini menyebabkan terjadinya tabrakan. Ketika kristal es yang naik bertabrakan dengan graupel, kristal es menjadi bermuatan positif dan graupel menjadi bermuatan negatif. Itu ditunjukkan dengan kotak itu ukuran yang lebih besar dan padat cenderung jatuh atau tertahan dalam udara yang naik. Nah, di situ yang digambarkan di kotak ini, di kotak itu adalah tempatnya. Selanjutnya, updraft yang membawa kristal es bermuatan positif ke bagian atas bawah badai, atas awan badai, sementara itu graupel yang lebih besar dan lebih padat tertahan di tengah awan badai atau jatuh ke bagian bawah badai. Akibatnya, bagian atas awan badai menjadi bermuatan positif, sedangkan bagian tengah hingga bawah awan badai menjadi bermuatan negatif. Seperti pada gambar yang telah ada di sampingnya, seperti pada GIF itu, gerakan udara ke atas dalam badai dan angin di lapisan atmosfer yang lebih tinggi cenderung menyebabkan kristal es kecil dan bermuatan positif. Di bagian atas awan badai menyebar secara horizontal pada jarak tertentu dari dasar awan badai. Bagian ini disebut dengan landasan awan atau anvil. Meskipun ini adalah proses utama pengisian muatan pada awan badai, sebagai muatan ini dapat terdistribusi ulang oleh gerakan udara dalam badai, updraft atau downdraft. Itu kan gambarnya ada yang naik, ada yang turun. Selain itu, terdapat akumulasi muatan positif yang kecil namun signifikan di dekat dasar awan badai akibat presipitasi dan suhu yang lebih hangat. Yang selanjutnya, muatan di permukaan tanah dipengaruhi oleh akumulasi muatan di awan. Biasanya tanah memiliki muatan negatif yang lebih kecil, namun saat badai petir berada tepat di atas, muatan negatif besar di tengah awan badai mengusir muatan negatif di permukaan tanah di bawahnya. Hal ini menyebabkan tanah dan benda atau orang di permukaan tanah langsung di bawah badai menjadi bermuatan positif. Seiring dengan meningkatnya muatan negatif di awan, tanah merespon dengan menjadi lebih bermuatan positif. Demikian pula muatan positif dan landasan awan dapat menyebabkan akumulasi muatan negatif di tanah di bawahnya, yang mungkin terletak jauh dari dasar badai. Selanjutnya nomor 3. Jelaskan. Beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Teori pertumbuhan tetes hujan memiliki 5 koreksi, yaitu kinetics effect, adalah perpindahan panas, massa, serta momentum antar tetes dan lingkungannya yang bergantung pada bilangan Knudsen dalam kurung I per R. Jika I per R lebih kecil dari 1, medan uap dan suhu dianggap kontinu. Yang ini dijelaskan dengan pendekatan kontinuitas Maxwell. Jika set I per R lebih besar dari 1, medan uap dan suhu tidak lagi kontinu. Pertukaran ini dijelaskan oleh teori molekuler. Ini berlaku untuk partikel udara yang sangat kecil, yaitu lebih kecil dari 0,06 mikrometer, di mana tetesan harus bergerak sejauh tertentu sebelum bertemu uap di udara. Jika I per R interval 1 atau sama dengan 1, yang berlaku untuk tetesan awan kecil dengan radius 0,01 sampai 1 mikron, pendekatan Maxwell dan teori molekul bebas tidak lagi relevan. Jadi nggak bisa dipakai lagi pendekatan Maxwell itu nggak akan relevan gitu sama ini. Yang kedua ada efek ventilasi, yaitu efek ini terjadi karena aliran udara di sekitar tetes hujan atau partikel yang jatuh saat tetes diam, uap di sekitarnya akan berbentuk simetris. Namun ketika tetes jatuh, aliran udara mengubah pola ini dan meningkatkan perpindahan panas serta massa di sisi tetesan yang menghadap ke arah jatuhnya. Efek ini penting untuk penguapan tetes hujan dan pertumbuhan partikel. Tetapi sering diabaikan pada tetesan besar karena proses penggabungan antar tetes lebih berpengaruh. Ketiga adalah pertumbuhan tidak stabil. Saat tetesan air tumbuh dalam kondisi lingkungan yang selalu berubah, seperti perubahan uap air dan suhu,
permukaan tetesan bisa membesar atau mengecil dengan cepat, sementara proses difusi di sekitarnya harus terus menyesuaikan. Meskipun difusi molekuler hanya butuh waktu sekitar 10 mikrodetik untuk stabil, efek ini sering diabaikan karena perubahan terjadi begitu cepat, sehingga menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dianggap lebih praktis. Selanjutnya, yang keempat, arus naik yang tidak stabil, yaitu area di awan dengan arus udara naik yang berubah, seperti yang mempercepat atau memperlambat, dapat membuat ukuran tetes lebih bervariasi dengan terus membentuk inti kondensasi baru. Meski tetesan baru terbentuk di area dengan arus yang lebih cepat, efek ini hanya sedikit memengaruhi perubahan ukuran tetes secara keseluruhan. Yang kelima, yang terakhir, efek statistik, yaitu perubahan dalam proses pertumbuhan tetesan air terjadi karena tingkat supersaturasi yang bervariasi, sehingga setiap tetesan berkembang dengan cara yang berbeda. Hal ini membuat ukuran tetesan di dalam awan menjadi lebih beragam. Meskipun efek ini dianggap kecil, variasi ukuran tetesan ini masih menjadi fokus penelitian yang aktif. Selanjutnya yang B, proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat, yaitu pertama, memilih awan yang tepat, yaitu awan CB atau cumulonimbus, yang berada di atas wilayah yang memerlukan hujan seperti bendungan. Kita memilih awan tersebut di atas wilayah yang memerlukan hujan seperti bendungan atau daerah yang membutuhkan air. Bisa juga kayak misalnya daerah pertanian yang membutuhkan air sepanjang tahun, itu kan membutuhkan air, jadi itu bisa kita gunakan cloud seeding untuk menurunkan hujan. Kedua, mempersiapkan larutan garam seperti bahan semai sebagai bahan semai yang memiliki sifat higroskopis, yaitu menyerap air di sekitarnya, menyerap uap air. Ketiga, membawa larutan tersebut menggunakan pesawat menuju lokasi awan target. Yang tadi kan kita nomor 1 udah memilih di mana kita mau melakukan cloud seeding. Kita bawa larutan garam itu atau larutan bahan semai itu menggunakan pesawat menuju target lokasi tersebut. Yang keempat, menyemprotkan larutan garam ke dasar awan cumulonimbus. Larutan garam menyerap uap air di sekitar partikel, membentuk partikel awan yang lebih besar. Partikel awan terus tumbuh melalui proses kondensasi, terutama saat partikel terbawa arus udara ke dalam awan. Partikel besar dan tetesan kecil bertabrakan dan bergabung membentuk tetesan air yang lebih besar melalui proses koalesensi. Dan yang terakhir, 8, tetesan air yang cukup besar dan berat akhirnya jatuh sebagai hujan. Biasanya presipitasi terjadi dalam 15-20 menit setelah penyemaian selesai. Di gambar di samping ini bisa kita lihat, ini merupakan gimana sih cloud seeding itu bekerja gitu ya. Selanjutnya, proses mekanisme cloud seeding pada awan yang dingin. Sama seperti sebelumnya, kita menentukan awan yang tepat sebagai target, yaitu awan dingin seperti cumulonimbus, nimbus 100, ataupun cirrus. Itu bisa digunakan untuk cloud seeding pada awan dingin, karena suhunya dingin. 2, menyiapkan bahan semai. Ini berbeda dengan yang awan hangat tadi. Kalau bahan untuk awan dingin itu ada yang memiliki struktur kristal, seperti dia harus memiliki struktur yang kristal karena awan dingin itu kan dingin dan bentuknya tuh kristal gitu, seperti perak iodida atau AgL atau dry ice untuk memicu pembentukan es di dalam awan. Ketiga, menggunakan alat bantu seperti pesawat, generator, atau perangkat lainnya untuk memasukkan bahan semai ke dalam awan. Yang keempat, setelah bahan semai masuk ke dalam awan, bahan tersebut berfungsi untuk inti pembentukan es, di mana uap air super dingin langsung berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi. Kristal es yang terbentuk akan menyerap uap air dari tetesan air super dingin di sekitarnya, menyebabkan kristal es tersebut tumbuh lebih besar. Lalu kristal es tersebut akan membesar, lalu bertabrakan dan bergabung dengan kristal es lainnya membentuk partikel es yang lebih besar. Yang terakhir, partikel es yang besar dan berat akhirnya akan jatuh ke permukaan bumi sebagai presipitasi. Yang C,
Yang C, perbedaan mendasar persamaan 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi pada model numerik awan. Perbedaan utama terletak pada jumlah dimensi yang diperhitungkan dalam analisis. Model 1 dimensi hanya mempertimbangkan 1 dimensi yaitu arah vertikal. Untuk 2 dimensi memperhatikan vertikal dan horizontal, dan 3 dimensi mencakup 3 dimensi, yaitu 1 arah vertikal, 2 arah horizontal yang meliputi tinggi, panjang, dan lebar. Yang selanjutnya yaitu nomor 4. Jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Proses tersebut akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ada kondensasi atau condensation. Adalah proses di mana uap air berubah menjadi air cair. Proses ini membentuk tetesan kecil yang kita kenal sebagai awan. Kedua ada penguapan atau evaporation. Adalah kebalikan dari kondensasi. Di sini air cair seperti hujan berubah menjadi uap air sebelum mencapai permukaan bumi. Yang ketiga ada deposisi atau deposition. Adalah proses khusus di mana uap air langsung berubah menjadi es tanpa melalui fase cair. Hal ini menghasilkan partikel es yang terdapat di dalam awan. Yang keempat, pencairan atau melting, yaitu terjadi ketika es atau partikel salju di awan mencair menjadi air. Contohnya salju dan graupel mencair menjadi hujan. Yang kelima ada riming, yaitu proses ketika air cair yang sangat dingin membentuk dan menghasilkan partikel salju. Yang keenam ada autokonversi atau autoconversion, adalah mekanisme penting dalam pembentukan hujan, yaitu tetesan air kecil di awan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar sehingga beratnya cukup untuk jatuh ke bumi. Yang ketujuh ada penggabungan atau collection, adalah proses interaksi antar partikel, yaitu partikel air dan es di awan bisa bergabung menjadi hujan, air, es, salju, dan hujan bisa bergabung membentuk graupel, dan partikel es di awan dapat bergabung menjadi salju. Ada konversi atau conversion, adalah perubahan satu jenis partikel ke jenis lain, misalnya es di awan berubah menjadi salju. Kesembilan, ada collection, penangkapan. Es oleh hujan adalah proses di mana hujan menangkap partikel es kecil lalu mencairkannya. Yang 10 ada pelepasan atau seeding. Pelepasan air terjadi ketika partikel besar seperti graupel melepaskan tetesan air cair yang lebih kecil dan membentuk hujan. Yang ke-11 ada presipitasi atau precipitation. Yang jatuh adalah proses terakhir di mana hujan, salju, atau graupel akhirnya turun ke permukaan bumi akibat gravitasi. Selanjutnya, soal hitungan, yaitu sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam XX menit pada suhu 1x, x derajat Celcius dan tekanan 10x, x kPa. Tentukan jenis ambient atau es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan. Karena di sini NPT saya adalah 11220032 yang mana angka terakhirnya merupakan 32, jadi saya menggunakan 32 untuk mengisi X tersebut. Jadi nomor 5 didapatkan bahwa S atau ambientnya yaitu 100,08%. Selanjutnya, nomor 6, hitung curah hujan dalam milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan x, mm dengan kecepatan jatuh U sama dengan x, mm per sekon, dan densitas droplet 2x, x tetesan meter per meter kubik. Gunakan distribusi Marshall-Farmer. Didapatkan hasil 43,2 mm per jam. Nomor 7. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2xx km mengandung uap air 0,xx gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,1xx mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. A.
Ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu dan asumsikan dalam unit efisien atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Didapatkan hasil RB-nya yaitu 0,317 mm. Yang B, waktu yang 7B. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes K3R, di mana K3 sama dengan 8 dikali 10 pangkat 3 S-1 atau S-1 atau per S. Dihasilkan 1368,46 sekon atau 22 menit 48 detik. Yang selanjutnya C. Tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft udara naik sebesar 2x, cm per sekon. Didapatkan untuk RB-nya didapatkan 0,31999 mm. Selanjutnya, soal nomor 8. Tentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan. Sebelum itu diketahui bahwa R sama dengan 0,32 mm, M-nya 1,32 gram per meter pangkat min 3, U-nya sama dengan 3,2 mm per sekon. Lalu untuk kita mengasumsikan ketinggian awannya dengan 3000 meter dan dari meter tadi diubah menjadi kilogram per meter kubik, yaitu 1,32 kali 10 pangkat min 3. Dari tabel Roger-nya itu ada 4,03 mm per sekon. Lalu didapatkan untuk ukuran dari tetes di puncak lintasan itu 0,117 mm. Yang B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Ukuran saat meninggalkan awan itu RF-nya 0,3201234 mm. Selanjutnya, waktu yang tersisa bagi droplets di awan jika sebuah tetes berdiameter 0,xx mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,xx gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar x,x mm per sekon. Didapatkan waktu 939,090 sekon atau 15 menit 39 detik. Sekian presentasi jawaban ujian akhir semester fisika awan dari saya. Semoga jawaban tersebut dapat memuaskan dan dapat mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.